Baru kali ini kita ketemu dia. Ketiwasan, Nyi Ratu. Ketiwasan apa? Pengintaian saya diketahui. Saya tertangkap basah dan dihajar oleh mereka. Kurang ajar. Prabu Angling Dharma meminta Nyi Ratu agar menyerah. Hah? Dia pikir hanya Angling Dharma saja yang kuat. Sang Prabu Baka, Paman Segawan Lana, Dewi Kenanga, Dewi Kantil, dan Dewi Cempaka, jalankan tugas kalian seperti yang sudah aku gariskan. Baik, Nyi Ratu. Baik, Nyi Ratu. Si Brewok berjubah dan si hitam bertanduk. Sebar bala tentaramu. Jaga tempat-tempat penting. Dan jangan beri peluang Angling Dharma dan orang-orangnya menembus pertahanan kita. Siap. Buruan Kecut, Iya, Nyi Ratu. kembali berubah menjadi elang emas. Terbang dan katakan kepada Prabu Angling Dharma, Ratu Gendrawani pantang menyerah. Pantang menyerah! Gusti Prabu. Gusti Prabu, saya hanya memberitahu bahwa ratu kami, Ratu Gendrawani, tidak mau menyerah. Ratu memilih berperang. Sudah saya duga, Dinda Prabu. Perang tidak dapat hindari lagi. Apa boleh buat? Apa boleh buat? Ya. Hati-hati anakku. Hati-hati Gendrawani. Tunjukkan padaku. Tunjukkan padaku. Di mana saja orang-orang Angling Dharma berada. Sudah ada di antara mereka, Guru. Ayo, cepat, kemari. Lihat itu. Sebar anak buahmu sesuai dengan perintah Nyi Ratu. Baik. Pasukan, ikut aku. Kalian lihat sendiri. Mereka menyebar menuju ke arah kita. Sedangkan si Brewok berjubah dan anak buahnya dia membentengi gerbang Malwapati. Iyanya. Karena kita sebagai pendobrak, tidak ada salahnya kalau kita mengalahkan si hitam bertanduk yang berwajah buruk.
Yang berwajah biru. Iya, yang berwajah buruk dengan anak buahnya. Kalau begitu, kita bagi tugas. Kalian Tantri dengan Padmasari menyerang si hitam bertanduk. Berwajah buruk. Iya. Berwajah buruk dan manusia kelelawarnya. Nah, sedangkan aku dan Lokahita mengobrak-abrik si brewok berjubah dengan mereka yang ada di sekeliling gerbang. Ya? Baik. Nah, ayo, kalau begitu kita laksanakan. Tunggu Lokahita. Bagaimana ini? Kita dobrak saja, Nyi. Kamu siap? Siap, Nyi. Ayo. Bagaimana Lokahita? Ini bisa saya hadapi sendiri, Nyai. Ayo, maju. Mau curang ya? Senopati Dharmayuda dan Temenggung Katiwanda. Tugas kalian adalah mengepung keraton dari berbagai arah. Begitu bantuan dibutuhkan, kalian dan pasukan bergerak masuk. Gunakan gelar gilingan rata. Ya, Gusti. Siapkan mereka ke posisi yang sudah ditentukan. Baik, Gusti. Akan saya kerahkan pasukan yang ada. Kanda Batik Matri, Ya, Dinda. yang lain sudah bergerak. Oh, sudah, Dinda. Saya kira pendobrakan oleh Nyi Jantur dan para pendekar wanita sudah dilaksanakan. Bagus. Perang sudah terjadi, Nyi Ratu. Nyi Jantur dan para pendekar wanita telah berhasil merambah ke arah pintu gerbang. Saya harap Sang Prabu dan Paman Segawan Lanang bisa membuktikan janji yang telah kalian ucapkan dulu. Sambut Nyi Jantur dan para pendekar dengan cara kalian. Baik, Nyi Ratu. Ketiga putri saya akan ikut menyambut mereka. Hei para manusia serigala dan para denawa, muncullah! Apa yang harus kami lakukan, Tuan Segawan Lanang? Kalian akan berperang melawan musuh bebuyutanku Prabu Angling Dharma. Siap, Nyi Ratu. Akan kami laksanakan. Sekarang juga. Baik, Nyi Ratu. Ayo. Sang Prabu, Ya, Nyi Ratu. saya ingin Sang Prabu dan ketiga putri Sang Prabu membentengi keraton. Lakukan. Baik, Nyi Ratu. Ayo buruan kecut. Kita bentengi keraton ini. Ayo.
Ayo, giliran kita. Kita jebol pintu gerbang. Ayo. Hop. Perang besar, Gendrawani. Kamu benar-benar menghadapi perang besar. Ayo kita masuk. Bagaimana dengan pintu ini? Aku akan bantu Siliwangi. Tak seorang pun jago dari Gendrawani yang bisa diandalkan. Apesing agesan, mijilo ing tengah tirto. Apesing agesan, tunjukkan padaku titik apes kelemahan musuh-musuhku. Tunjukkan. Bopo, Gendrawani, kenapa kamu kesini? Bukankah kamu harus ada di luar memimpin perang? saya takut, Bopo. Takut? Iya. Apa yang kamu takutkan? Pengkhianatan. Saya mencium bau pengkhianatan. Pengkhianatan? Iya. Coba Bopo lihat. Siapa yang akan berkhianat pada putrimu dalam situasi yang seperti ini? Tunjukkan. Raba dengan asap kemenyanmu yang kemelut. Prabu Baka. Yunda tahu apa kira-kira yang dipikirkan oleh Romo Prabu? Tidak. Apa itu? Romo mulai bimbang, Yunda. Bimbang. Bimbang dengan apa yang telah kita sepakati. Sepakati apa? Berperang untuk kepentingan Romo sendiri, Yunda. Ya, kamu benar. Dan ini harus kita ingatkan pada Ramanda. Kenanglah. Iya, Romo. Kelihatannya para pendekar akan bisa masuk. Bobo angkatmu Segawan Lanang. Sepertinya kewalahan menghadapi mereka. Bukankah itu sudah menjadi kesepakatan kita, Romo? Bopo akan mengalah dalam perkelahian itu dan akan membiarkan para pendekar untuk masuk. Kesepakatan yang mana? Dengan membiarkan para musuh masuk,
Maka mau tidak mau, Ratu Gendrawani akan terpaksa terjun langsung dan melawan mereka, Romo. Nah, pada saat itulah kita akan mencuri kesempatan untuk membunuh Ratu Gendrawani. Kurang ajar. Ini tidak bisa dibiarkan. Kenanga harus kita kutuk, Bopo. Kenapa Bopo tidak kembalikan mereka menjadi kupu-kupu? Tenang, Gendrawani. Tenang. Tenang? Tenang bagaimana, Bopo? Mereka pengkhianat. Mereka... Bagaimanapun, gunakan tenaga mereka dulu untuk menghadapi serangan Angling Dharma dan para pendekarnya. Tapi mereka akan membunuh saya, Bopo. Akan membunuh saya. Kamu pikir akan begitu mudah mencari peluang itu? Perhatikan ini. Haruskah kita bunuh Ratu Gendrawani? Kalau sebelum ini ia sempat menyatakan perasaannya pada Romo. Dia sudah janji. Janji? Ratu Gendrawani janji apa, Romo? Iya, Romo. Janji apa? Sewaktu Segawan Lanang menyongsong para pendekar keluar dari gerbang, Ratu Gendrawani membisikkan sesuatu pada Romo. Membisikkan apa, Romo? Membisikkan janji. Janji yang menyejukkan. Yang membuat Romo menjadi bimbang dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan kita. Ya, kesepakatan kita. Kita harus menang perang, Sang Prabu. Sebab setelah kemenangan ini saya yakin kita akan bisa duduk berdampingan sebagai ratu dan raja yang akan memerintah Malwapati. Bisa dipercaya apa yang saya dengar ini, Ratu? Kenapa tidak? Bukankah itu yang Sang Prabu inginkan? Lalu apa yang kamu harapkan dari janjimu itu pada Prabu Baka? Dia tergila-gila pada saya, Bopo. Kalau akhirnya ia tahu kesediaan saya untuk jadi pendampingnya, jelas dia akan batalkan kesepakatan dengan ketiga putrinya untuk membunuh saya. Bagus, bagus. Bopo bisa tebak. Setelah Prabu Baka terjebak dengan janjimu itu, kamulah yang akan berbalik membunuh sang Prabu Baka. Iya, Bopo. Saya membunuh Sengkang Baplang dengan tipu daya. Kenapa kepada Prabu Baka tidak? Kalau begitu, untuk apa takut? Siapa takut, Bopo? Kembali, pimpin peperangan itu. Baik, Bopo. Sayang saya tidak mendengar apa yang dibisikkan oleh Ratu Gendrawani itu, Romo. Sebab kalau saya mendengar, saya... Bisikan itu sangat pribadi, Kenanga. Tentu saja kamu tidak harus mendengar. Karena kalau saya mendengar, saya akan tahu, Romo, apakah bisikan janji itu tulus atau hanya untuk memperdaya Romo. Ingat, Romo, Ratu Gendrawani itu licik, Romo. Romo ingat tidak? Saat terakhir kita melawan Sengkang Baplang, semua kesaktian Sengkang Baplang hilang begitu saja. Karena apa, Romo? Karena malam pengantinnya bersama Gendrawani
suatu pantangan bagi dia untuk bermain perempuan. Dan Gendrawani mengetahui hal itu, Romo. Kamu hebat, Prabu Baka. Tidak kusangka pukulan membuat aku jatuh. Terima kasih atas sanjunganmu, Sengkala. Tapi kamu jangan kira kubunuh dulu. Sebab habis ini akan kuremas kamu. Kurang ajar. Apa yang terjadi? Apa ini? Kenapa aku tidak bisa menggunakan Kijaran Sewu? Hah? Kijaran Sewu! Tidak. Kamu tidak berhak bicara begitu. Karena kamu tidak melihat sinar matanya ketika ia bicara begitu. Begini, Romo Aku lebih tahu tentang Ratu Gendrawani dibanding kamu, Kenanga. Romo Prabu. Cukup. Jangan ganggu Romo dengan pendapat yang akan membuat Romo kehilangan pegangan lagi. Jangan. Kuatkan pertahanan! Jangan biarkan mereka masuk ke dalam keraton! Nijantur, kelihatannya sudah saatnya kita membantu. Tidak. Kita harus bergerak sesuai dengan yang telah ditentukan. Tugas kita itu bukan membantu mereka, tetapi menunggu lapis ketiga. Nah, ingat, ya, di dalam masih ada Prabu Baka dan ketiga putrinya. Nah, mereka yang harus menjadi pusat perhatian kita. Iya. Aku harus menariknya mundur. Mundur! Mundur semua! Aneh. Kelihatannya mereka sengaja mundur. Hati-hati Sunipa. Ini pasti jebakan mereka. Bopo sudah biarkan mereka masuk menembus gerbang. Mana Ratu Gendrawani? Mana? Kenapa dia tidak ikut berperang? Rencana berubah, Bopo. Telah terjadi kesepakatan antara Romo Prabu dengan Ratu Gendrawani. Iya, Bopo. Kesepakatan apa? Sekaun Lanang. Aku dan Ratu Gendrawani akan berdampingan memerintah Malwapati, Sekaun Lanang. Jadi kita akan tetap bertempur habis-habisan melawan Angling Dharma dan sekutunya. Kacau! Kacau! Ini akan menjadi malapetaka buat kita. Saya sudah terlanjur membiarkan mereka masuk menembus gerbang Sang Prabu. Sang Prabu, Paman Segawan Lanang.
Sang Prabu, haruskah aku sendiri yang melawan mereka? Tidak nih Ratu. Biar saya yang maju bersama ketiga putri saya. Kenanga, Kantil, Cempaka, ayo. Paman Segawan Lana? Iya. Bisa Paman jawab? Kenapa para pendekar itu bisa menerobos gerbang? Saya bersama manusia serigala dan denawa sudah berusaha keras membendung mereka, nih Ratu. Tapi apa bukan Paman sendiri yang membuat mereka mudah masuk, Paman? Tidak, nih Ratu. Tidak. Kalau begitu buktikan bahwa Paman lebih kuat dari mereka. Bantu Sang Prabu Baka dan ketiga putrinya, atau aku kembalikan mereka menjadi kupu-kupu. Ingat Paman Segawan Lana, kalau bukan karena paksa saktiku, mana mungkin kamu bisa mengecek keberadaan ketiga putrimu itu. Dan kalau tidak aku cepat-cepat kirim Lawo Abang untuk menolong putrimu, mungkin sudah lama ketiga putrimu itu menjadi makanan burung. Itu milikku. Jangan nih Ratu. Baiklah. Saya akan bantu Sang Prabu Baka. Buron Kecut? Saya di sini, nih Ratu. Kamu jangan jauh-jauh dariku. Mulai saat ini, kamu harus menjadi pengawal setiaku. Baik, nih Ratu. Baik. Bagaimana nih? Sudah saatnya kalian membantu. Buat ketiga Dewi Prabu Baka agar tidak punya kesempatan menggunakan sihirnya. Nah, bikin sibuk mereka. Baik, Nyi. Baik, Nyi. Ayo cepat sana. Oh ya, Nyi. Ayo Permatasari.
harus mencari Gendrawan. Sihir. Hanya sihir yang mampu menghancurkan mereka. Bantu aku untuk memanfaatkan sihirku. Tidak, Gendrawani. Jangan buru-buru kamu gunakan sihirmu. Jangan dengan cara terbuka. Jangan! Jantur, Suliwah. Suliwah. Sudah. Apa yang terjadi, Nyi? Gendrawani telah menyerang dengan sihirnya. kurang ajar kamu Nyi Jantur. Kamu menggunakan sihirmu. Kamu yang mulai duluan, Gendrawani. Karena kamu telah menggunakan sihirmu, jadi jangan salahkan kalau aku juga menggunakan sihirku. Berarti kamu yang kurang ajar, Gendrawani. Ayo, kerja. Iya, ayo. Gimana dia, Nyi? Kelihatannya menghilang di balik lorong. Nyi, sudah wirat, Nyi. Ayo kita ke sana. Sini. Saya seperti melihat sesuatu. Seperti Gendrawani. Iya. Itu memang Gendrawani. Dia menuju lorong itu. Iya, dia menuju lorong itu. Iya, ayo. Tunggu dulu. Harus hati-hati. Nanti dia menggunakan sihirnya.
sihir para pendekar itu menjadi belibis. Putriku! Ayo! Kita dikepung. Kita kabur, Sang Prabu. Kita harus kabur. Kawan Lanang. Saya juga tidak tahu, Sang Prabu. Tapi mudah-mudahan kita berada di tempat yang aman. Kantil, cepatlah. Jangan khawatir. Akulah yang membuat kalian terbawa ke sini untuk menolong kalian. Lagi-lagi kamu membuat kesalahan di saat seperti ini, Gendrawani. Kamu terlalu terburu-buru menggunakan sihirmu. Apa kamu lupa Nyi Jantur mengawasi kita? Apa kamu... Sudah, Bopo. Cukup. Bopo tidak harus selalu marah pada saya. Saya tahu saya salah. Saya tahu saya gegabah. Tapi haruskah dalam keadaan seperti ini saya kena marah terus, Bopo? Gendrawani. Bopo, kita sudah sepakat untuk melawan mereka dengan sihir. Kenapa Bopo tidak bantu saya dengan sihir? Apa kamu tidak lihat? Aku sedang menyiapkan sihir buat melawan mereka. Lihat! Muncul. Ayo keluar. Ayo muncul. Kalian keluar. Jaga pintu. Jangan biarkan seorang pun masuk ke ruangan ini. Untuk sementara, mereka bisa diandalkan. Mereka yang akan mencegah para pendekar masuk ke tempat ini. Cuma mereka berdua, Bopo. Mereka memang cuma dua. Tapi yang cuma dua itu bisa menjadi 2 kali lipat. Dan yang 2 kali lipat bisa menjadi 2 kalinya lagi. Begitu dan begitu seterusnya. Kamu ragu dengan kekuatan mereka, Gendrawani? Tidak, Bopo. Kalau begitu, ayo kita siapkan sihir kita selanjutnya. Lindungi tempat ini agar tidak terlihat oleh musuh. Gendrawani pasti berlindung dengan sihirnya, Nyi. Ya, memang. Kamu benar.
Rasa-rasanya mereka sembunyi di sana. Ya, kalau tidak salah, Nyi, waktu itu Gusti Prabu pernah menunjuk-nunjuk ke arah sana, Nyi. Iya, Nyi. Seharusnya ada bangunan di tempat itu, Nyi. Tapi kenapa bisa tidak ada ya? Iya, Nyi. Kenapa bisa tidak ada, Nyi? Aku mengerti. Ini pasti ulahnya Soca Cendawa. Soca Cendawa. Soca Cendawa. Kamu coba tipu mataku dengan sihirmu itu, ha? Ingin menangkap Gendrawani dan Soca Cendawa, kamu kalahkan dulu dua penjaga itu. Itu urusan saya, Nyi. Wirat, tunggu! Jangan. Biar sudah Wirat saja. Kurang ajar. Wah, kalau begini saya harus turun tangan, Nyi. Jangan. Loh, kenapa, Nyi? Dengan seorang Sudawirat saja, mereka bisa berkembang menjadi 8. Bagaimana kalau kamu ikut? Lihat, kalau sampai Sudawirat memukul sekali lagi, mereka akan berkembang menjadi 2 kali lipat. Bisa dibayangkan kalau Sudawirat tetap dengan pola penyerangannya itu. Jadi, apa yang harus dilakukan Sudawirat? Rengka gunung. Wirat, rengka gunung. Bagus, Wirat. Iya, lumayan. Sekarang giliranmu masuk, Seliwa. Iya, baik, Nyi. Mereka kabur, Nyi. Lari kemana mereka? Kemana kalian?
Setinggil. Mereka ke Setinggil. Setinggil. Nah, lihat itu. Itu Setinggil. Ayo, kita ke Setinggil. Ayo, ya. Ayo. Nah, Ni Dewi mau kemana? Ni Dewi lupa dengan bencana apa yang akan terjadi kalau Ni Dewi pulang. Tapi yang saya lihat, Kanda Prabu tidak berperang melawan Sengkang Baplang. Tapi Kanda Prabu berperang melawan Ratu Gendrawani. Apa bedanya? Saya ingat nih Ratu. Saya ingat betul dengan apa yang saya lihat di kaca benggala. Saya akan oleh Sengkang Baplang kalau saya pulang waktu itu. Buktikan bahwa kedua pengawal yang Bopo banggakan kalah dan hancur berantakan oleh pendekar yang namanya Sudawirat itu, Bopo. Sekarang apalagi yang bisa Bopo berikan pada saya, Bopo? Tenang, Gendrawani. Bopo akan tetap melindungimu. Dan Bopo akan memberi apa yang kamu inginkan. Apalagi, Bopo? 8 senopati dari 8 penjuru angin. 8 senopati dari 8 penjuru angin. Sesuai perjanjian kita, datanglah wahai para senopati 8 penjuru angin. Datanglah. Datanglah. Datanglah wahai para senopati 8 penjuru angin. Bantulah putri tercintaku. Jadilah benteng dan pelindungnya. Datanglah. Datanglah. Kami para senopati 8 penjuru angin siap melindungi Ni Ratu. Gendrawani, ada lagi yang memungkinkan kecuali mereka. Ya, Bopo. 8 senopati penjuru angin sudah cukup, Bopo. Apalagi kalau ditambah dengan prajurit mereka, Bopo. Mana prajurit mereka? Para senopati, panggil para prajurit kalian. Siap berperang untuk Ni Ratu. Siap berperang untuk Ni Ratu. Hidup Ratu Gendrawani. Hidup Ratu Gendrawani. Hidup Ratu gelap-gelapnya kegelapan. Hidup Ratu gelap-gelapnya kegelapan. Bagus. Terima kasih. Aku bangga dengan kalian. Bagaimana Gendrawani? Aku yakin aku bisa mengalahkan Angling Dharma. Bagus. Tanamkan terus di jiwamu. Ni Ratu. Ni Ratu. Maaf, Ni Ratu. Ada penyusup, Ni Ratu. Tunggu. Gusti, terpaksa kulakukan karena dia tidak bisa menjadi penyambung lidah yang baik. Ya, Gusti. Ni Ratu. Buruan kecil.
Soca Cendawa. Jangan ratapi kematian yang sudah mati, Gendrawani. Angling Dharma. Kamu sudah terkepung, Gendrawani. Lebih baik menyerah. Lupakan janji para senopati dan para juridmu yang akan berperang untukmu. Aku tidak akan menyerah. Aku akan berperang melawanmu, Angling Dharma. Para senopati, Siap, Ratu. buktikan janji kalian. Kerahkan semua kekuatan. Serang Angling Dharma dan orang-orangnya. Baik, Ratu. Kamu harus aku awasi ya. Ayo. Tunggu dulu, berhenti. Ada apa, Senopati? Sudah terjadi perkelahian. Kita tidak bisa langsung masuk. Kenapa? Salah satu dari kita harus pelajari situasi. Baru setelah itu diputuskan harus terlibat atau tidak. Iya, tapi... Ini adalah tata tertib perang. Harus kita taati. Pria Mitra. Ya, Gusti. Coba lihat apa yang terjadi. Dan setelah itu kembali. Lalu lapor padaku. Baik, Gusti. Dengan Gusti Senopati, ya, bahwa Gusti Prabu Angling Dharma sudah bisa mengatasi. Yang di luar tidak usah ikut masuk, ya, jaga saja. Baik. Pasti Nyi Jantur mengejarnya. Ada perintah yang harus kami laksanakan, Gusti. Gendrawani dan Soca Cendawa lolos. Siapkan orang-orang kalian di pos-pos yang penting dan rawan, ya? Baik, Gusti.
Perhatikan, Rai Tumgung Ketewanda dan para prajurit tetap siaga di sini. Para pendekar, ikut aku. Awasi setiap sudut dan pos yang sudah ditentukan. Baik, Nyi. Kemana mereka semua? Kemana Kehilangan jejak, mereka? Nyai. Gusti. Belum tahu. Kira-kira mereka berada di mana? Belum tahu, Gusti. Bopo, kenapa kita ke sini? Kenapa kita harus ke penjara bawah tanah? Apa yang kita cari? Ikut saja dan jangan banyak bicara. Bopo, saya sudah ikuti semua kata-kata Bopo. Tapi apa yang saya dapat? Kita gagal terus. Gendrawani, kali ini mudah-mudahan tidak gagal. Akhirnya kita ketemu lagi di Gunung Prabaswara. Kalian mau apa? Menolongmu. Menolong bagaimana? Mengeluarkanmu dari ruangan ini, Sang Tumenggung. Memang seharusnya aku dan para pejabat ini tidak berada di sini, Sosa Cendawa. Gendrawani tidak berhak membiarkan kami berada di sini setelah Sengkang Baplang memenjarakan kami. Gendrawani berhak berbuat apa saja. Karena dia adalah ratu yang telah berhasil menguasai Malwapati. Kamu pasti berbohong, Soca Cendawa. Bohong. Kalau memang Ratu Gendrawani sudah menguasai Malwapati ini, kenapa dia kemari hanya bersama kamu? Lalu untuk apa seorang ratu harus sampai kemari kalau hanya untuk menemui tawanannya? Bukankah sebagai ratu lebih baik ya duduk manis-manis di singgasananya dan cukup menyuruh prajurit untuk membawa tawanan menghadap ratunya? Banyak bicara kamu, tukang pidato. Kalian kalah perang kan? Datang kemari, kabur, dan mau sembunyi, ya kan? Kamu pikir kami tidak mendengar suara hiruk pikuk di atas sana? Diam kamu, Rikmaseta. Kalian tidak bisa mungkir lagi. Kalian itu kalah perang, kabur. Tutup mulutmu! Tutup mulutmu! Apa ini? Kalau perlu kamu juga bisa aku lumpuhkan, Prabaswara. Sudah, cukup. Bukan untuk itu tujuan kita ke sini. Kalian mau apa? Kami butuh tenagamu, Prabaswara. Tenagaku? Ya. Segala kekuatan hewan buas berkumpulan menjadi satu dalam jiwa. Berhasil. Jiwa. Maju.
jahat. Dia sudah berjiwa binatang. Dia akan tunduk pada perintahnya. Kurang ajar. Bunuh dia. Kenapa, Bopo? Prabaswara, tenagamu bukan untuk melawan mereka, tapi untuk menghancurkan Angling Dharma. Ya, biarkan saja si tukang bicara itu. Nanti kalau urusan utama kita selesai, baru kamu bunuh dia. Sekarang, pakai tenaga gajahmu untuk menjebol pintu dan keluar dari ruang yang menahanmu. Ayo, kamu ikut aku. Kurang ajar! Tunggu! Hei! Sudah Wirat. Saya Gusti Prabu. Lama sekali kita tidak ketemu. Iya Gusti. Lama sekali. Sejak peristiwa Sawapi itu. Iya. Silakan duduk. Baik, Gusti. Terima kasih Gusti. Iya Gusti. Waktu di Sawapi itu dulu, saya terpaksa menjadi musuh Gusti. Ampuni segala kesalahan saya Gusti. Dan kesalahan-kesalahan yang lain Gusti. Lupakan saja. Kanda Batik Madrim sudah cukup memberi masukan tentang siapa dirimu Sudah Wirat. Iya Gusti Prabu. Oh iya. Kabarnya anakmu, siapa namanya? Jagat Satria, Gusti. Nama yang bagus. Terima kasih, Gusti. Saya berharap ia akan menjadi Satria harapan jagat Gusti Prabu. Jangan sampai ia tercela seperti saya, bapaknya. Dan tidak seperti Sudamani. Sudah. Jangan bicara ke sana-sana. Mari kita bicarakan yang baik-baik saja. Yang kini membentang di hadapan kamu. Dan juga di hadapan anakmu. Aku dengar anakmu dalam perlindungan sama Harsi Mahsura. Iya Gusti Prabu. Itu suatu awal bahwa anakmu akan menjadi seorang yang berguna. Ia telah masuk ke tempat yang tepat. Di sekitar sini mereka juga tidak ada, Gusti. Iya ya. Di sana juga tidak ada. Kemana ya? Apa mungkin mereka sudah keluar dari Malapati? Menurut penciuman saya, mereka masih di sini.
Tapi di mana ya? Jangan-jangan mereka ada di penjara bawah tanah, Gusti. Penjara bawah tanah? Tapi tidak. Tidak mungkin. Untuk apa mereka sembunyi di penjara bawah tanah? Itu akan mempersulit mereka lagi. Nanti dulu. Nyi Jantur, sampai saat ini kita belum mengetahui di mana keberadaan Tumenggung Prawaswara, Kakang Rikmaseta, dan para pinisepuh Malawapati. Apa ini bukan berarti... Iya. Sudah pasti mereka ada di penjara bawah tanah. Iya. Sandra. Mereka akan menjadikan Tumenggung Prabaswara dan Pinisepuh Rikmaseta sebagai Sandra, Nyi. Tidak. Ada yang lebih bahaya dari itu. Rai Prabaswara, apa yang akan kita lakukan? Ayo ke sana. Rai, apa yang akan Rai lakukan? Tumenggung Prabaswara menjadi buas dan tidak berperi kemanusiaan. Ini pasti karena sihir Soca Cendawa, Gusti. Sihir? Sihir bagaimana? Sihir yang dapat mengambil kekuatan berbagai binatang untuk masuk ke dalam jiwa seseorang. Rai Tumenggung Prabaswara, kembalilah bersama kami. Kita lihat tadi, Tumenggung dengan buasnya, dia dapat menerkam bagaikan seekor harimau. Dia dapat membanting dengan kekuatan gajah. Ini kan bahaya, Gusti. Ayo, kita tangkap bersama. Ya, ayo. Kalian jangan sampai melukai dia. Iya.